Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti saya katakan tadi adalah pencegahan. Makanya sebelum kita menanam tanaman cabai secara khusus, ini adalah dulu lahan bekas yang seperti saya katakan tadi, saya melakukan sterilisasi lahan. Nah, apa itu sterilisasi lahan? Nah, banyak petani mungkin belum paham tentang sterilisasi lahan. Nah, sterilisasi lahan artinya kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putu. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, tanaman cabai rawit Ori ini yang seperti kawan-kawan perhatikan di depan saya ini adalah sangat-sangat subur, hijau, dan sudah banyak keluar bunga seperti ini. Nah, langkah-langkah apa yang saya lakukan sebelumnya sehingga tanaman ini bisa seperti ini, hijau royo-royo, dan dikatakan tanamannya sehat. Itu yang terpenting. Karena dalam sistem penanaman cabai atau perawatan cabai itulah yang penting, poinnya adalah tanaman itu sehat. Subur itu memang perlu, tetapi yang terpenting adalah tanaman itu sehat. Nah, bagaimana cara membuat tanaman itu sehat? Ini yang harus kita lakukan sebenarnya dalam budidaya tanaman cabai. Kalau tanamannya sehat, pasti otomatis terhindar dari serangan namanya penyakit. Nah, itu sangat penting sekali. Makanya dalam video-video sebelumnya saya mengatakan, sebelum kita melakukan penanaman ataupun sebelum kita tanaman cabai ini memasuki fase generatif, di fase vegetatif ini kita harus benar-benar juga merawat tanaman itu. Karena begini kawan-kawan, di masa generatif ini cenderung penyakit itu akan bermunculan seperti bercak daun, layu fusarium, anthranoxa ataupun geminivirus di musim panas atau penyakit gulai. Itu akan baru kelihatan di masa generatif kawan-kawan. Kalau di masa vegetatif kelihatan tanaman subur, hijau, itu di masa vegetatif. Kita tidak menyadari sebenarnya di masa vegetatif ini di usia kurang lebih khususnya yang saya katakanlah penyakit anthranoxa atau dikenal dengan nama penyakit patek. Penyakit patek ini sebenarnya menyerang tanaman cabai di usia 40 HST kawan-kawan. Kalau saya sudah pelajari sekian lama dari penanaman cabai, sebenarnya penyakit patek itu muncul tidak sekaligus kelihatan banyak, begitu tidak. Sebenarnya penyakit patek atau anthranoxa ini sudah menyerang tanaman cabai di usia 40 HST seperti yang saya katakan tadi. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan agar tanaman kita di masa generatif ini bebas di yang namanya layu fusarium, bercak daun, anthranoxa atau patek, atau virus gemini atau bulai di musim panas ini. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah sistemnya pencegahan. Itu kunci sebenarnya kawan-kawan. Nah, bagaimana pencegahan, apa yang harus kita lakukan di masa vegetatif atau pindah tanam ini? Nah, itu harus kita tahu kawan-kawan sebagai petani. Nah, yang saya lakukan, ini saya berbagi pengalaman kawan-kawan, yang saya lakukan di masa vegetatif itulah melakukan sistem sterilisasi lahan. Nah, itu sangat penting bagi saya. Dari pengalaman juga dari pakar-pakar cabai yang hebat yang sudah berhasil seperti Pak Udin juga melakukan sterilisasi lahan. Nah, bagaimana cara melakukan sterilisasi lahan ini? Yaitu dengan memberikan asam humat, silika karbon, dan bakteri trichoderma. Ini sangat penting, ini 3 bahan ini sangat penting sekali kawan-kawan untuk sterilisasi lahan. Karena kan kita tahu, apalagi lahan bekas yang seperti saya lakukan di sini, menanam cabai di lahan bekas ini, saya melakukan sterilisasi lahan juga seperti memberikan 3 bahan yang saya katakan tadi itu sangat efektif sebenarnya, sehingga kesuburan tanah kembali normal seperti sedia kala, dan penyakit yang ada dalam tanah khususnya jamur-jamur jahat yang menyerang tanaman itu sudah tidak ada lagi karena kita memberikan bakteri trichoderma. Nah, ini sangat penting saya lakukan kawan-kawan, karena inilah sistem pertanian yang tepat sasaran dan tepat guna sebenarnya. Kalau dari awal di masa vegetatif ini kita merawat tanaman dengan baik, memberikan imunisasi pada tanaman, otomatis di masa generatif tanaman itu akan terhindar dari namanya penyakit jamur, layu fusarium, busuk batang, ataupun anthranoxa kawan-kawan. Nah, penyakit anthranoxa ini bisa menyebabkan fatal atau istilahnya gagal panen sebenarnya. Nah, ini yang harus kita lakukan kawan-kawan.
Nah, sistem pencegahan inilah yang sangat perlu kita lakukan sebagai petani cabai secara khusus, kawan-kawan. Nah, pada hari ini, kawan-kawan, saya juga akan melakukan penyepraian dengan fungisida, yaitu fungisida kontak dan fungisida sistemik. Nah, dua bahan aktif ini saya akan gabung menjadi satu, karena untuk kontak itu artinya dia sudah kelihatan itu perlindungan dari luar, sedangkan sistemik adalah di mana dia melindungi tanaman itu dari sel-sel jaringan tanaman itu sendiri. Jadi melindungi dari dalam. Jadi otomatis sudah komplit, dari luar dan dari dalam sudah terlindungi. Ini khususnya untuk pencegahan patek, karena ini sudah memasuki masa generatif. Tetapi memang sebelumnya saya juga sudah melakukan penyepraian dengan fungisida di masa vegetatif juga. Nah, makanya kawan-kawan, simak videonya dengan durasi full agar tidak gagal paham dalam budidaya tanaman cabai. Nah, sekarang ini kita lihat sama-sama kawan-kawan kondisi tanaman cabai saya yang sudah memasuki fase generatif. Nah, ini kawan-kawan tanaman cabai rawit ori 212 yang saya katakan seperti tadi, bahwa ini sudah memasuki fase generatifnya. Fase generatif artinya di mana tanaman ini sudah keluar bunga seperti ini. Ini bunganya kawan-kawan, ini di atasnya. Ini sudah dia keluar bunga dan sudah ada bakal buah seperti ini. Nah, ini bakal buah ini kawan-kawan, di setiap cabang Y. Ini sudah ada 2 bakal buah ini. Di setiap cabang Y ada 2 nih seperti ini. Ini di atasnya juga. Semuanya sudah memasuki fase generatif, ini sudah hampir merata kawan-kawan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di fase generatif ini sangat rawan sekali sebenarnya terjadi serangan Anthranoxa atau patek atau virus Gemini di musim panas. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti saya katakan tadi adalah pencegahan. Makanya sebelum kita menanam tanaman cabai secara khusus, ini adalah dulu lahan bekas yang seperti saya katakan tadi, saya melakukan sterilisasi lahan. Nah, apa itu sterilisasi lahan? Nah, banyak petani mungkin belum paham tentang sterilisasi lahan. Nah, sterilisasi lahan artinya mengembalikan kesuburan tanah seperti sedia kala sebelum ditanami apapun. Nah, kalau nenek moyang kita zaman dulu kan menanam cabai itu tidak menggunakan sesat kimia, tidak menggunakan pupuk, dan tidak sekolah pertanian dengan baik gitu kawan-kawan. Tetapi tanaman cabainya bagus karena lahannya masih utuh, tidak terkontaminasi dengan sesat kimia. Tetapi zaman sekarang kita juga sebagai petani tidak pungkir kawan-kawan, di tanah ini kita tanami berulang kali sehingga menggunakan pupuk-pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan menjadi tanah itu tidak subur. Kesuburan tanah itu hilang dan banyak bakteri yang sudah mati akibat zat-zat kimia itu. Makanya saya katakan kita harus melakukan sterilisasi lahan agar tanah ini menjadi normal sebelum kita melakukan penanaman cabai. Nah, sterilisasi lahan yang saya lakukanlah seperti yang saya katakan, memberikan bakteri Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Nah, apa gunanya daripada bakteri Trichoderma ini? Ya, bakteri Trichoderma kan sudah para petani pasti sudah tahu lah. Itu bakteri, dengan kata lain adalah rajanya bakteri. Karena dengan memberikan bakteri Trichoderma akan melahap bakteri yang merugikan tanaman pada cabai ini. Begitu juga dengan asam humat, fungsinya untuk menaikkan pH tanah. Dan juga yang terpoin adalah peran daripada asam humat itulah, seperti tadi saya katakan, tanah ini kan sudah dilakukan penanaman berulang kali dengan berbagai macam jenis tanaman, dan juga pasti unsur hara dalam tanah ini akan sudah hilang. Begitu juga memberikan zat kimia. Jadi fungsi asam humat itu mengembalikan atau merubah zat kimia juga yang di dalam tanah ini menjadi unsur-unsur organik. Begitu juga dengan silika karbon adalah untuk menyuburkan kembali tanah yang tidak stabil atau dalam arti yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, dengan melakukan sterilisasi lahan dengan tepat guna atau tepat sasaran, otomatis di masa generatif ini tanaman bisa menjadi sehat seperti ini. Nah, seperti ini jadinya tanaman kawan-kawan. Kalau kita melakukan sistem yang tepat guna dan tepat sasaran kawan-kawan seperti ini. Ini bunganya sudah cukup banyak. Makanya saya katakan tadi, di masa generatif ini sebenarnya penyakit Anthranoxa itu sudah muncul sebenarnya kawan-kawan di usia 40 HST. Seperti itu. Makanya pencegahan itu sangat penting. Makanya cara saya mencegah secara khusus tanaman cabai ini agar tidak kena penyakit Anthranoxa seperti tadi, salah satunya sterilisasi lahan, dan juga saya mengocor dengan fosfat cair dan asam amino. Nah, itu yang saya lakukan. Tetapi, nah kawan-kawan, saya melakukan penanaman cabainya tidak menggunakan atau pengocoran dengan NPK, atau dengan kata lain, saya tidak menggunakan unsur yang mengandung nitrogen sama sekali kawan-kawan, khususnya urea seperti itu. Karena apa?
Karena saya tahu dari pengalaman, kalau kita memberikan unsur nitrogen itu pertumbuhannya sangat cepat sekali, sangat subur. Tetapi efek kedepannya di masa generatif ini, cenderung tanaman itu sangat-sangat mudah diserang oleh penyakit. Kalau, nah ada catatannya kawan-kawan, kalau kita tidak tahu cara penanganannya. Nah itu kan kita, seperti saya katakan tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetapi kalau para petani hebat, yang sudah berhasil itu mungkin sudah biasa menggunakan unsur nitrogen di masa vegetatif itu. Tetapi saya mengatakan saya tidak menggunakan. Tetapi seperti yang kawan-kawan lihat, walaupun saya tidak menggunakan unsur nitrogen, tanamannya tetap subur seperti ini. Karena pemberian asam humat, silika karbon, dan bakterioderma, juga pengocoran dengan fosfat dan asam amino, kawan-kawan. Nah, mari kita lihat sekarang pencampuran obat fungisida sistemik dan kontak agar tanaman ini lebih tahan daripada atau terhindar dari serangan penyakit Anthranoxa. Nah, fungisida yang saya pakai, yang saya katakan tadi ini adalah Cabriotop, kawan-kawan. Ini adalah fungisida sistemik, protektif, dan kuratif. Artinya fungisida ini dia bisa melindungi dari serangan hama penyakit atau mencegah sebelum kena penyakit, dan juga berfungsi sebagai untuk mengobati tanaman yang sudah terkontaminasi atau sudah terkena penyakit. Nah, ini gunanya untuk tanaman cabai. Ini adalah penyakit bercak daun dan juga penyakit Anthranoxa yang seperti saya katakan tadi. Makanya mencegah itu dari luar dan dari dalam itu sangat penting. Nah, kita pakai di sini karena sudah memasuki fase generatif. Saya akan memakai 2 sendok ini, kawan-kawan. Tanamannya sudah besar, dan juga saya memakai fungisida kontak. Yang tadi kan sistemik, sekarang fungisida kontak protektif, artinya kita memakai bahan aktif mancozeb seperti ini, dan juga akan memakai 2 sendok, kawan-kawan. Jadi dia akan terlindungi dari luar dan dari dalam. Dan juga saya akan memakai insektisida, yaitu Alika. Ini bahan aktifnya adalah lambda silohotrin, kemudian thiamethoxam. Ini gunanya untuk kutu-kutu dan ulat juga, kawan-kawan. Jadi 2 fungsi sebagai untuk kutu dan ulat. Nah, kita pakai sendok aja, kita pakai 1 sendok aja sudah cukup ini. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya hanya pencegahan, kawan-kawan. Dan juga saya akan mencampur dengan perekat, khususnya kawan-kawan di sini karena daerah tinggi atau daerah rawan hujan, saya memakai perekat juga. Antisipasi agar nanti kalau hujan dia obat ini sudah menyerap di dalam tanaman. Hanya memakai sedikit saja, kawan-kawan, 1 sendok aja.